Nidamudin sana berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah SAW. Maka akhirnya Kiai Mahmud tambah yakin kalau usaha dakwah yang kurikulumnya Syekh Ilyas itu inilah benar gitu. Nah, karena melihat dari jamaah-jamaah yang ihtimam bis sunnah, menjaga sunnah, mementingkan sunnah, kemudian secara rohani juga beliau ketika tabayun ke mana tadi ke Nidamudin itu langsung berjumpa dengan baginda Nabi gitu. Waktu itu perjalanannya kalau nggak salah dari Bangladesh dulu, Bangladesh kemudian ke Nidamudin. Maka akhirnya hadirin sekalian sepulang dari Nidamudin ya langsung beliau ambil keputusan dakwah kita sekarang dengan cara ke masjid-masjid membuat rombongan-rombongan jamaah-jamaah untuk dikeluarkan 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Dan akhirnya dipraktekkan sampai sekarang ini. Waktu itu kurang lebih kalau Al-Fakir mondok di Temboro tahun 96 itu santri kurang lebih ada 800-an. Nah, dengan berkahnya rombongan-rombongan yang dikirim baik santri, orang kampungnya. Nah, ini saat ini mungkin santri kurang lebih ada 24.000 yang di Temboro saja. Nah, dan kita sudah punya cabang bahasa Malaysianya apa? Cawangan ya. Nah, kita sudah punya cawangan kurang lebih 262 cawangan. Nah, jadi kalau di total santri yang tinggal di Desa Temboro dan sekitarnya sini dengan cawangan-cawangannya kurang lebih 45 ribuan. Dan kita punya target minimalnya seperti jumlahnya sahabat 124 ribu. Mohon doanya teman-teman sekalian. Yeah. Nah, jadi selepas Kiai Mahmud menerima sanad dakwah, tidak meninggalkan NU juga, bahkan menyempurnakan amalannya orang-orang NU Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga waktu itu putra beliau Kiai Uzairan yang sedang belajar di Mekah atau di Mesir waktu itu ya, di Mekah ya, atau di Mesir itu antara dua negara itu. Bertepatan itu juga Allah Subhanahu wa taala kenalkan putranya Kiai Mahmud itu dengan usaha dakwah ini, usaha tabligh ini. Makanya di Temboro di sini itu ada masjid namanya Al-Huda. Mungkin nanti tuan-tuan bisa silaturahim. Itu masjid yang sekarang menjadi percontohan makomi di Temboro. Nah, di Masjid Al-Huda itu buat dakwah taklim istiqbal itu dalam 1 hari semalam sampai 7 waktu. Nah, 7 waktu. Jadi habis subuh itu selepas musyawarah harian, nanti jam 10 karena sebagian ustaz kan mengajar di pondok mulai dari setengah 7 sampai setengah 10. Nanti jam 10 buat dakwah taklim istiqbal lagi. Selepas zuhur setengah jam atau 20 menit, 15 menit buat DTI lagi, dakwah taklim istiqbal. Nanti jam 3 sore bikin lagi. Ya 7 kali. Habis asar, kemudian habis maghrib, kemudian habis isya. Nah, kemudian penamaan Masjid Al-Huda itu dulu juga katanya Kiai Uzairan itu waktu beliau belajar di Mesir. Nah, di Mesir itu di samping Al-Azhar itu ada masjid namanya Al-Huda. Nah, di situ hidup 5 amal makomi. Nah, akhirnya ketika beliau pulang dari Mesir, pulang ke Temboro, itu termasuk merintis masjid, diberi nama Masjid Al-Huda yang beliau kenal dengan teman-teman tabligh di sana. Nah, kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu itu ya pelan-pelan begitu jamaah-jamaahnya, santri-santri yang tua, yang muda juga diarahkan untuk keluar di jalan Allah. Cuman di Temboro ini termasuk keistimewaannya atau berkahnya ambil usaha dakwah ini setelah Kiai Mahmud pulang dari mondok di pesantren Tebu Ireng namanya. Nah, yang muassisnya Nahdlatul Ulama itu ya. Nah, pendirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, maka wasiat atau pesan gurunya yang bernama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu begini, kalau kamu ingin barokah, hidupkan di pondok kamu sholat jamaah gitu. Nah, maka semenjak itu Kiai Mahmud bikin pesantren, ya sholat jamaah itu nggak pernah putus sampai sekarang ini. Nah, sekarang istimewanya dengan tabligh ini apa? Dulu Kiai Mahmud sebelum adanya usaha tabligh ini, ya, itu sampai sholat subuh itu beliau sendiri yang
yang keliling ke bilik-bilik itu, ke kamar-kamar itu ya, membangunin anak-anak itu, sholat subuh itu. Nah, setelah adanya usaha tabligh, santri-santri kita khurujkan sehari, nanti kalau libur panjang 40 hari, mereka kan baca Fadhilul Amal itu ya. Nah, akhirnya mereka sendiri yang ada kesadaran. Nah, jadi yang membangunkan untuk sholat subuh bukan kiainya lagi, ya, tetapi sesama santri, antar santri. Nah, bahkan dulu juga zamannya Kiai Ubaidillah waktu baru pulang dari Pakistan, sekitar tahun 98 itu saya masih ingat itu. Beliau juga sendiri keliling ke kamar-kamar gitu. Bahkan Kiai Ubaidillah pernah mencontohi keluar satu hari itu beliau sendiri yang memanggul alat khidmatnya itu Maulana. Nah, jadi beliau amirnya alat khidmatnya ada panci, ada nampan, ada pisau dan sebagainya dimasukkan dalam satu karung, dipanggul beliau jalan kaki di sawah-sawah itu. Nah, dulu jamaah mungkin dalam satu pekan itu satu Jumat atau satu minggu itu ya paling 2 rombongan, 3 rombongan begitu ya. Jalan kaki mungkin radius 3 kilo, 4 kilo dari sini. Nah, ini sekarang alhamdulillah setiap minggunya itu hari libur santri yang keluar itu sekitar 70-an rombongan. Jadi santri-santri 10 orang nanti didampingi 2 orang ustadz itu jalan kaki kemana gitu atau nyewa mobil gitu sesuai rute masing-masing lah. Ya alhamdulillah berkah daripada usaha dakwah, usaha tabligh ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan, diantaranya sekitar tahun 2000-an atau 2001. Nah, ada jamaah santri yang kita kirim ke Gunung Bromo namanya. Gunung Bromo itu kalau dari Surabaya masih ke timur lagi perjalanan 2 jam. Nah, Gunung Bromo itu ceritanya dulu ketika datang dai-dainya Allah yang dijuluki Wali Songo, yang katanya mau kita kunjungi Maulana, ya. Ya, kita mau ke Wali Songo ya. Nah, itu kerajaan yang namanya Majapahit, itu kan kerajaan Hindu. Nah, itu sebagian besar masuk Islam, termasuk rajanya. Raja yang namanya Brawijaya yang keberapa begitu. Lah, itu anggota kerajaan yang tidak mau masuk Islam, mereka larinya ke Gunung Bromo. Nah, mereka bersemedi di sana, bikin rumah di sana. Jadi di sana masih banyak orang Hindu. Nah, salah satu rombongan santri yang kita kirim sekitar tahun 2000 sekian itu ke Gunung Bromo itu alhamdulillah bisa mengislamkan kurang lebih 300-an orang. 300 orang gitu. Nah, sampai waktu itu tukang khitannya itu capek mengkhitankan orang-orang. Orang tua-tua semua. Nah, jadi inilah berkah daripada usaha tabligh ini. Memang kelihatannya sederhana ya. Nah, kadang dihina orang, ini dikira semacam-macam lah gitu. Pokoknya kita sabar aja, kita pokoknya diam aja gitu. Nah, itu bisa mengislamkan kurang lebih 300 orang di sana. Sampai sebagian anak-anaknya mondok di sini. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi hafidz Quran. Nah, anaknya pulang sekarang bikin madrasah dan pesantren di sana. Lah itu loh yang ajib itu, yang di kampung Tengger itu ya, di kampung Bromo itu, di Gunung Bromo itu sebagian mereka itu sebenarnya orang Islam. Nah, orang Islam, tapi mungkin karena di puncak gunung sudah lama agama tidak didengar oleh mereka kan. Nah, akhirnya mereka keluar daripada Islam. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada markas dakwah di sana, di puncak gunung itu. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah juga ada kristenisasi di daerah Gunung Kidul namanya, di Yogyakarta. Nah, mungkin pernah dengar ya. Yogyakarta itu sebelah selatan sana, selatannya Pulau Jawa ya. Pulau Jawa yang sebelah selatan di daerah Jawa Tengah. Cuman Yogyakarta ini tidak dikatakan Jawa Tengah, kalau Temboro ini kan Jawa Timur. Nah, itu di Jawa Tengah karena daerah Yogyakarta itu daerah Kesultanan Mataram dulu, termasuk pecahan daripada Demak Bintoro. Nah, itu kerajaannya Wali Songo gitu ya. Nah, itu di daerah selatan yang dekat pantai ada kampung, ada kabupaten namanya Gunung Kidul. Itu ada kristenisasi kurang lebih orang satu kecamatan. Kecamatan itu apa ya? Daerah. Nah, kan desa
nanti beberapa desa, kecamatan, beberapa kecamatan kabupaten gitu. Nanti beberapa kabupaten provinsi. Nah, itu. Itu kurang lebih orang satu kecamatan sudah murtad semua. Sekitar tahun 998 kalau nggak salah gitu. Nah, itu misionarisnya itu datangnya langsung daripada Belanda. Nah, dan dia sudah berjuang di kampung yang namanya Gunung Kidul tadi itu kurang lebih 10 tahun. Nah, jadi dakwahnya itu datang ke orang-orang miskin, bawa supermi itu, Indomie ya. Nah, 1 karton, 2 karton itu ya, bawa beras 3 kilo, 5 kilo dibagi-bagikan itu. Akhirnya berhasil, orang satu kecamatan murtad semua. Terus kita kirim jamaah santri, ya dari Temboro sini, ya dari Markas Solo waktu itu. Nah, kerjasama gitu. Itu hanya seminggu sekali, itu pun 1 hari 24 jam. Nah, jadi kita kirim, mereka iktikaf begitu. Nah, waktu itu liburnya hari Jumat, Kamis sore berangkat, kemudian Jumat pagi, malam Jumat iktikaf di sana, sampai Jumat sore, malam Sabtunya balik ke Temboro. Nah, itu kita ini seperti itu, walaupun seminggu sekali, kurang lebih 6 bulan, orang satu kecamatan yang sudah murtad kembali lagi masuk Islam. Jadi walaupun anak-anak kita itu ya kadang masih suka main-main ya, namanya anak kan tabiatnya masih seneng main gitu ya. Tapi kita istiqomahkan gitu, pengeluaran jamaah itu. Nah, kemudian juga hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dekat-dekat ini yang tahun 2013 kalau nggak salah, kita mengirim jamaah ke Korea Selatan. Nah, waktu itu kita dapat visa. Bukan saya sih, cuman ya salah satu ustadz yang dulu pernah mengajar di sini begitu. Nah, itu mendapatkan visa di Korea Selatan kurang lebih selama 2 bulan. Gerak terus begitu dari rumah ke rumah, dari apartemen ke apartemen gitu ya. Selama gerak 2 bulan di Korea Selatan, alhamdulillah bisa mengislamkan orang Korea asli. Bukan orang Indo yang bekerja di sana bukan, tapi orang Korea asli. Kurang lebih 550 orang. Ya, seperti itulah kisah daripada perjalanan teman-teman. Sebagaimana pepatah orang Arab kan, fil harokah barokah. Di dalam geraknya orang Islam itu ada barokah gitu. Nah, ini yang baru-baru ini tahun 2022 ini kita mengirim jamaah ke Filipina. Filipina baru pulang sebulan yang lalu jamaahnya. Ya alhamdulillah berapa ratus orang begitu disyahadatkan bareng-bareng di Filipina sana. Nah, kemudian hadirin sekalian, dari pergerakan anak-anak kita, santri-santri kita, ustadz-ustadz dan juga orang-orang kampung Temboro, nah ini yang sudah tampak daripada barokahnya, maka ini kita istiqomahkan. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, man burika fi syai'in falyalzamhu. Barang siapa yang dia diberkahi dalam suatu perkara, falyalzamhu, hendaklah dia mengistiqomahkan perkara tersebut. Nah, jadi kita Temboro ya alhamdulillah manhaj dakwahnya sebagaimana di Nizamuddin. Nah, kemudian kita juga tidak menyalahkan manhaj-manhaj yang lain. Contohnya mungkin ya manhajnya para habaib dari Tarim, dari Yaman, yang mereka manhajnya Maulid Nabi. Ya di Temboro juga kita bikin Maulid Nabi. Nah, cuman waktunya yang sedikit berbeda. Ya, kalau di Tarim mungkin malam Jumat ya. Nah, kalau kita malam Jumat, malam istima, nah kita Maulidnya kita bikin malam Kamisnya gitu. Atau Kamis pagi, sebagian madrasah ya Kamis siang gitu ya. Ya tergantung kondisi madrasah lah gitu ya. Begitu juga manhajnya Wali Songo. Di antara dulu cara dakwahnya Wali Songo kan di sini untuk menaklukkan orang-orang Hindu, orang-orang Buddha itu kan bela diri ya. Nah, silat, orang Jawa bilang itu silat gitu. Ilmu karate gitu ya, taekwondo itu ya. Nah, itu alhamdulillah kita kurikulumkan di Pondok Pesantren Al-Fatah juga. Nah, dan itu termasuk faedahnya. Kalau santri-santri kita kirim gitu ya ke beberapa daerah, itu kadang kan ditolak itu. Nah, ini apa kok anak-anak kecil kok dakwah, anak kecil kok ceramah itu. Nah, itu justru malah terkesannya itu dengan bela dirinya anak-anak itu. Nah, itu kemarin saya taskil ke Bali. Ya, Bali kan terkenal, satu pulau itu bisa dikatakan 90% itu Hindu. Ya.
Nah itu sebagian di masjidnya orang Islam itu ya mereka nggak terkesan dengan ceramah yang namanya anak kecil ya. Nah, lah anak-anak itu kalau habis isya, habis makan malam itu nanti di halaman masjid itu mereka olahraga bela diri itu. Lah justru malah ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak pada nonton semua. Jadi dijauhi apa itu kadang malah mereka nggak terkesan lah ketika anak-anak bikin acara yang namanya bela diri tadi, malah pada datang semua. Jadi alhamdulillah di Temboro juga bela diri atau silat itu dari zamannya Ki Mahmud juga lah sudah ada, diteruskan sampai sekarang gitu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di Desa Temboro alhamdulillah kita usaha menyempurnakan ya, ada amalan dakwah, ada amalan taklim wa ta'alum, ada amalan zikir ibadah, juga ada amalan khidmat ya. Amalan dakwahnya tadi alhamdulillah 5 amal makomi setiap masjid Temboro alhamdulillah sudah hidup semua gitu. Bahkan tadi DTI-nya ada yang sampai 7 waktu gitu. Bahkan sampai kita usaha di tempat yang dikatakan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Nah, itu di Temboro kita bikin amalan yang namanya majelis taklim. Nah, jadi di Temboro itu kalau hari Kamis, ya, hari Kamis itu pasar itu semua pedagang dikumpulkan di salah satu rumah ustaz. Nah, jam setengah 11 pagi. Nah, nanti ada majelis taklim situ. Dibacakan Fadhailul Amal. Kemudian nanti mungkin sesekali ada taklim masail, bagaimana cara berdagang, tijaroh yang benar, muamalah yang benar, utang piutang yang bersih daripada riba gitu. Bahkan di pasarnya itu pengurusnya, ada pengurus dari Masjid Al-Huda tadi memikirkan kalau seandainya ada pedagang yang datang daripada luar Temboro yang tidak pakai tudung, nggak pakai tutup kepala, nah itu nanti kita dekati. Wahai ibu, mohon maaf kalau berjualan di Temboro minimalnya pakai kerudung lah. Bahkan kalau nggak punya kerudung ya kita ikram, kita belikan kerudung langsung. Nah ini mungkin satu-satunya pasar yang ada taklim mungkin ya Temboro ini. Nah, jadi meningkatnya sampai ke sana. Jadi pasar ini sudah berjalan ada berapa tahun begitu. Jadi nanti setiap hari Kamis jam setengah 11 semua pedagang kita kumpulkan, tidak melayani transaksi. Nah, kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bentuk daripada usaha dakwah yang kita buat di Temboro ini, ya kita niatannya masih belajar ya. Nah, itu bagaimana mementingkan silaturahim mengunjungi para ulama. Nah, jadi memang Temboro ada tim khusus yang setiap bulan itu memberangkatkan rombongan walaupun 3 hari. Spesialisnya mendatangi para alim ulama, sehingga tidak ada kesan kalau orang tabligh itu orang bodoh-bodoh, tidak ada. Nah, karena dulu pernah ada orang mendengar itu kan mungkin salah dengar itu kata jaulah itu kan kalau orang dengarnya nggak konsentrasi kan dari kata jaulah gitu kan. Nah, sedangkan jaulah kan artinya bodoh gitu. Nah, maka itu kita termasuk menghilangkan kesan daripada itu tadi ya, kita khususi silaturahim ke pondok-pondok pesantren, ke alim ulama, kemudian ke habaib juga, dzurriyyahnya Nabi kita datangi, membawa ikram semampunya gitu. Begitu Maulana ya. Kemudian hadirin sekalian, pernah sekali kita itu silaturahim ke Bali sana. Nah, dan ini kebetulan ini yang diberi tanggung jawab oleh Kiai untuk memikirkan memberangkatkan rombongan ustadz-ustadz dengan orang-orang alim yang silaturahim ke ulama itu al-fakir gitu. Jadi kita ada musyawarah, nanti malam biasanya musyawarah. Nah, kita bulan ini mau berangkat kemana, gerak kemana gitu. Nah, ketika kita gerak di Bali juga menemui salah satu pengurus masjid begitu. Kebetulan beliau ini keturunan orang Arab gitu. Nah, saya ngomongnya itu pakai bahasa Arab ya, karena saya khusnudon ini kan keturunan orang bisa bahasa Arab gitu ya. Yang mana masjid ini dulunya itu nggak menerima jamaah sama sekali gitu, karena mengira kalau orang tabligh orang bodoh-bodoh. Lah ketika bahasa Arab saya lebih lancar daripada dia, ternyata nggak semuanya orang tabligh orang bodoh katanya. Akhirnya apa? Masjidnya sampai sekarang menerima jamaah terus itu. Hikmah ya Maulana ya, hikmah itu.
Kemudian hadirin sekalian menyempurnakan taklim wa ta'alum juga. Jadi masjid-masjid di seluruh Temboro, nah ini kita usahakan anak-anak itu kalau pagi ya sekolah normal lah, sekolah negara itu ya. Sekolah formal, sekolah MTS, Aliyah, MI. Dan nanti ketika sore hari kita kondisikan anak kita itu duduk di majelis tahfidzul Quran. Jadi sore sampai maghrib. Setelah itu istirahat sejenak, sholat maghrib. Nanti lanjut lagi habis maghrib sampai isya itu kitab-kitab diniyah. Jadi ada madrasah tahfidzul Quran, ada madrasah diniyahnya juga. Gitu. Nanti juga anak-anak kita kondisikan, kita usahakan subuh sholat berjamaah, selepas subuh sampai isyraq duduk di halakoh tahfidz lagi. Gitu. Nanti yang bapak-bapak itu biasalah makomi, dakwah talim istiqbal, khususi dan lain sebagainya begitu. Nah, yang anak-anak kita kondisikan seperti itu. Dan dengan berkahnya itu alhamdulillah di Temboro itu mungkin sudah ada sekian ratus pemuda yang hafidz Quran. Nah, bahkan sebagian juga sudah dilengkapi dengan qiraah sabahnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita di Temboro masih belajarlah usaha menyempurnakan daripada zikir dan ibadah. Nah, alhamdulillah di Temboro, nah syukuran jazakumullah khair. Di Temboro alhamdulillah selain menjaga daripada sholat jamaah, di Temboro juga kalau bulan Ramadan kita usaha seluruh masjid di Temboro minimal sholat tarawihnya 1 juz. Seluruh masjid Temboro. Kemudian untuk anak-anak kita, anak-anak santri yang mereka sudah hafal sekian juz atau yang sudah hafal khutmah kubro, maksudnya hafalannya betul-betul lancar ya. Nah, itu nanti kita sarankan satu malam tarawihnya 5 juz. Ada yang membuat rombongan halakoh-halakoh itu satu malam tarawihnya 10 juz. Bahkan ada anak-anak santri yang semangat satu malam tarawihnya 30 juz. Ini mungkin satu-satunya ya dunia Islam yang tarawih satu malam 30 juz. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 11 tahun kurang lebih. Bahkan ada pernah itu mungkin sebelum corona itu ada tetamu daripada Malaysia. Itu dia tak percaya dia, masa ada orang tarawih satu malam 30 juz. Nah, naik pesawat datang ke Temboro jam 3 sore karena ingin mentahkik. Nah, ingin menyatakan betul atau hanya hoax itu ya, atau berita bohong gitu ya. Nah, itu jam 3 sampai di Temboro ikut buka bersama, terus ikut tarawih 30 juz, habis subuh sudah pulang lagi ke Malaysia. Oh, berarti benar ini Temboro ini bukan hanya sekedar cerita gitu kan. Itu. Tapi kan saya nggak tahu tamunya dari daerah mana. Intinya dari Malaysia gitu. Nah, dan ini alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 10-an atau 11 tahun gitu. Sampai ada salah satu kiai alumni Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Maliki Mekah itu ya. Namanya Kiai Sirojan itu. Kiai Sirojan itu dari Yogyakarta beliau. Dari Kabupaten Kulon Progo namanya. Sebelum corona dulu pokoknya istiqomah. Sudah ada 3 tahun sebelum corona itu malam 27 Ramadan pasti beliau datang ke sini. Nah, datang ke sini untuk ikut tarawih walaupun satu malam, semalam suntuk tidak tidur. Nah, akhirnya apa? Ketika corona ada lockdown dan lain sebagainya, akhirnya apa? Amalan tarawih 30 juz dipindahkan juga ke pondok beliau sana. Nah, jadi beliau membuat jamaah juga paling enggak dalam sebulan Ramadan sekali malam 27 itu tarawihnya juga 30 juz. Nah, alhamdulillah ini ya merupakan ya bentuk daripada berkahnya usaha dakwah, kembali kepada sunnahnya Nabi gitu. Dan juga Temboro belajar usaha menyempurnakan khidmat. Nah, jadi khidmat kepada masyarakat, berusaha khidmat belajar kepada tetamu yang datang. Nah, maka ini di markas ya kurang lebih kalau sekali makan itu ada 50-an nampan lah. Ya, 50-an nampan itu alhamdulillah dari kiai semua digratiskan semua. Kemudian juga termasuk bentuk daripada khidmat kiai untuk merangkul masyarakat penduduk Temboro ya. Nah, itu ada namanya amalan Ibnu Sabil. Kalau dulu Kiai Zuhairan memberi nama Ibnu Sabil.
Itu kalau kita itu masak kare gitu ya, 1 tong itu Maulana, 1 tong yang biru gede itu. Nah, nanti dibagi-bagikan seluruh warga Temboro. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 40-an tahun. Makanya orang Temboro, penduduk Temboro kok mau tidak setuju dengan kiai ya nggak bisa kan, malu lah gitu. Bahkan ada masjid itu masyarakatnya masih kurang begitu setuju dengan tabligh gitu. Nah, itu setiap Ramadan itu buka puasa, sahur semua diikram dari kiai. Nah, di Masjid Mekah sini namanya. Masyarakatnya kan masih kurang setuju gitu dengan program jaulah ini, program tabligh ini. Nah, ya pelan-pelan begitu. Sekarang alhamdulillah sudah mulai senang mereka gitu. Nah, kemudian juga termasuk amalan yang dibuat di Temboro yang berupa khidmat ya, meniru dulu bagaimana keluarganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika datang musim haji, nah itu keluarganya baginda Nabi kaum Quraisy kan membuat amalan yang namanya sikoyah. Sikoyah kan memberi minum tetamu yang datang untuk menunaikan haji. Alhamdulillah di Temboro di masjid-masjid itu sudah ada air isi ulang itu. Nah, jadi air minum isi ulang itu semua digratiskan untuk masyarakat. Bahkan dari warga tetangga desa Temboro pun ada yang mengambil ke Temboro sini. Jadi itulah kurang lebihnya daripada kurikulum yang ada di Temboro. Nah, selain membina santri juga betul-betul belajar daripada khidmat dakwah, ya khidmat zikir, dan juga di Temboro alhamdulillah ada kita torekoh, zikir torekohnya Naksabandiyah Khalidiyah. Mungkin kalau teman-teman yang di Hadramaut, di Yaman kan Alawiyah ya. Nah, ada yang di India Justiyah gitu mulana ya. Nah, kalau di Temboro kita Naksabandiyah Khalidiyah gitu. Dan itu sudah mulai zaman ayahnya Ki Mahmud. Jadi kakeknya Ki Ubaidillah, Ki Uzairon, ya, Ki Fatah. Ya. Diteruskan Ki Uzairon, diteruskan Ki Mahmud, Ki Uzairon, sekarang diteruskan Ki Fatah gitu. Dan alhamdulillah juga berkah daripada usaha dakwah ini yang namanya torekoh itu dulu kan musiman ya. Nah, misalkan bulan Muharram, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lah berkah daripada usaha dakwah sekarang yang namanya zikir torekoh, belajar zikir torekoh itu tidak pernah putus. Jadi setiap hari ada saja yang belajar torekoh di sana. Ya, kadang 10 orang, kadang 20 orang gitu. Nah, biasanya yang paling banyak itu 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Ratusan biasanya gitu. Ya, alhamdulillah ini sedikit cerita daripada program-program kita yang berkaitan dengan menyempurnakan 4 amalan, ya, dakwah, ya taklim, ya zikir, ya ibadah, ya khidmat. Mungkin sebelum kita akhiri majelis ada yang bertanya, kita persilakan.